Nomor 21. Berikut ini beberapa kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 kebiasaannya. Nah, kebiasaan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit kita adalah nomor berapa aja? Nah, kita identifikasi dari nomor yang pertama. Rajin mengkonsumsi buah dan juga sayur. Nah, ini baik ya. Nomor 2, biasa minum minuman suplemen kekuatan. Nah, ini kurang tepat. Kita lewati. Nomor 3, rutin mengkonsumsi vitamin C, A, dan juga E. Ini juga benar. 4, minum air putih minimal 1,5 liter per hari. Ini juga betul. 5, merokok hanya pada saat stres. Ini malah tidak menjaga kesehatan kulit ya. Tadi salah. Nomor 6, cukup istirahat. Nah, ini juga tepat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nomor 21 adalah 1, 3, 4, dan juga 6. Ada di option yang C. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan fungsi bagian yang bertanda X. Nah, kita identifikasi dulu nih. Yang bertanda X ini sebenarnya apa sih? Nah, yang bertanda X ini merupakan bagian dari akar yang disebut sebagai tudung akar. Ini. Nah, tudung akar itu fungsinya buat apa? Tudung akar itu berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar itu dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, maka kita dapat mengidentifikasi dalam soal ini berarti option yang benar itu ada di pilihan 3, yaitu menembus lapisan tanah yang keras. Kemudian 4, melindungi ujung akar yang masih muda. Berarti yang benar adalah option D, 3 dan juga 4. Nomor 23. Berikut adalah nama-nama jaringan pada tumbuhan. Ada 10 nama jaringan nih. Nah, jaringan yang terdapat pada daun itu ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Oke, kita ingat kembali jaringan apa saja sih yang ada di daun itu. Yang pertama, di sana ada kutikula, kemudian ada epidermis, entah itu epidermis atas ataupun epidermis bawah. Kemudian ada jaringan mesofil yang terdiri dari palisade dan juga bunga karang. Kemudian ada berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan juga floem. Dan ada stomata. Nah, sekarang kita identifikasi dari 10 nama jaringan yang sudah disediakan nih. Epidermis 1 ada ya di daun. Berarti pada option ini yang ada nomor satunya berarti betul. Oke, dari A dan juga B. Kemudian 2, kambium. Apakah di daun itu tadi ada kambium? Kan nggak ada. Berarti nomor 2 ini kita silang. Kalau misalnya ada yang nomor 2 lagi, berarti kita silang lagi. Nah, berarti tersisa option B dan juga D. Lanjut. 3, ada xilem. 3, xilem. Oke, benar. 4, floem. Di sini tidak ada yang menandakan floem ya, tapi floem juga termasuk pada jaringan yang ada di daun. Kemudian 5, palisade. Palisade ada. Ini 5 juga sekaligus ada. Oke, lanjut dulu. 6, jaringan spons. Spons itu bunga karang ya. Ini benar, ini juga benar. Kemudian 7, stomata. Ini udah benar stomata. Nah, kita cek dulu sampai akhir ya. 8, korteks. Nah, ini korteksnya salah yang di D. Berarti di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa jaringan yang terdapat pada daun itu ditunjukkan di option yang B. 1, 3, 5, 6, dan juga 7. Nomor 24. Dita merasakan tidak nyaman pada perut bagian atas serta ulu hati. Perutnya terasa kembung, kemudian sering bersendawa, cepat kenyang saat makan, kemudian kehilangan nafsu makan sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, langkah apa sih yang tepat untuk menghindari penyakit dengan gejala tersebut? Nah, kita identifikasi dulu sebenarnya ini tuh menandakan penyakit apa sih? Nah, ini tuh menandakan adanya penyakit pada lambung yang kita kenal sebagai sakit MAH. Nah, sakit MAH itu merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, gejala-gejalanya seperti yang ada di soal tadi. Kemudian, sakit MAH ini disebabkan oleh apa? Jadi, sakit MAH itu bisa disebabkan oleh
adanya peningkatan asam lambung, kemudian terjadinya infeksi bakteri Helicobacter pylori, kemudian saat stres, makannya tidak teratur, dan juga mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ataupun asam. Nah, apa sih caranya ya untuk kita itu dapat mencegah penyakit sakit mah? Nah, di antaranya adalah dengan cara makan teratur, kemudian makannya secukupnya, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, kemudian menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, pedas, dan juga kopi. Selain itu, hindari stres yang berlebihan. Sehingga nomor 24 di sini option yang tepat untuk menghindari penyakit dengan gejala sakit mah adalah yang B. Menjaga pola makan teratur dan juga tepat waktu. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah gambar di mana di sini itu menunjukkan model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, pada gambar 1 itu menunjukkan botol air mineral yang berisi asap rokok. Jika tutup botolnya dilepas kemudian ditutup dengan kertas tisu, maka akan terlihat kertas tisu itu berubah warna seperti ditunjukkan pada gambar 2. Nah, apabila noda bekas asap rokok yang menempel pada kertas tisu yang terjadi pada paru-paru, maka dampak yang ditimbulkan itu apa? Nah, kita simak dulu video berikut supaya lebih jelas sebenarnya percobaan ini tuh seperti apa sih. Ini saya mengambil di YouTube. Nah, inilah warna yang dihasilkan pada percobaan ini. Jadi warnanya kuning kecoklatan gitu ya. Oke, balik di soal. Nah, warna kecoklatan tadi itu menunjukkan adanya zat adiktif pada rokok, yaitu nikotin. Apabila seseorang itu terus-menerus mengkonsumsi rokok, maka dapat dimungkinkan bahwa zat adiktif pada rokok itu akan semakin menumpuk pada tenggorokan dan juga paru-paru, sehingga orang itu dapat terkena berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya itu adalah kanker paru-paru. Nah, sehingga nomor 25 ini jawaban yang tepat adalah yang C.